Shalom, kembali dengan Word of Life yang ketiga. Pernahkah Anda didatangi oleh seseorang dan orang itu menceritakan hal-hal yang tidak baik, menceritakan yang tidak baik tentang seseorang, atau menceritakan gereja yang tidak baik, pemimpin yang tidak baik? Dan apa respon Anda ketika ada orang yang menceritakan ketidakbaikan atau keburukan orang lain? Kadang-kadang respon kita biasanya kita cenderung juga ikut nimbrung, menambahkan hal-hal yang kita dengar dari orang lain lagi tentang ketidakbaikan atau keburukan dari yang diceritakan oleh orang tersebut. Dan dalam Word of Life yang ketiga ini, saya ditegur, diingatkan Tuhan dari kisah dalam Kejadian pasal 9 ayat 22 dan 23. Pada waktu Ham melihat ayahnya Nuh itu karena mabuk, aurat ayahnya itu terlihat. Dan ketika Ham melihat itu, dia kemudian segera pergi dan memberitahu Sem dan Yafet, kedua saudaranya yang lain. Respon spontan dari Ham itu menunjukkan suatu kebiasaan dari cara berpikir dan hatinya yang justru menganggap apa yang dia lihat, aurat ayahnya yang memalukan itu, sebagai sebuah tontonan, sebagai sesuatu yang dia perlu sampaikan kepada saudara-saudaranya dan menganggap itu sebagai sebuah kebodohan. Sementara itu, kemudian respon Sem dan yang Yafet ketika mendengar itu, langsung mereka bertindak dan kemudian menutupi aurat ayahnya dengan berusaha tanpa melihat sama sekali. Menarik, perbedaan sikap, cara yang berbeda dari Ham, Sem dan yang Yafet ketika melihat aurat ayahnya, di mana Sem dan Yafet kemudian menutupi dengan berjalan mundur. Ini juga menunjukkan sifat dan sikap Sem dan Yafet yang mengasihi ayahnya. Di sini saya diingatkan 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 yang mengatakan bahwa kasih itu tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu. Itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam bahasa terjemahan baru mengatakan kasih itu menutupi segala sesuatu. Orang yang mengasihi bersedia untuk menutupi. Demikian juga ketika Anda mendengar keburukan orang lain, apa yang Anda lakukan secara spontan? Kalau Anda belum bisa menolong orang itu secara langsung, Anda harus terus menunjukkan kasih dengan mendoakan orang itu. Sama seperti Sem dan Yafet, kemudian bekerja sama, mundur dan menutupi aurat ayahnya. Itulah kasih. Apa yang kita dengar ketika seseorang jatuh di dalam dosa, ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan? Apa yang menjadi sikap kita? Berdoalah untuk mereka, bekerja samalah dengan orang lain supaya orang itu pertama kali dosanya tidak di-blow up begitu rupa, dia merasa tenang, dia merasa ada penerimaan, supaya pada akhirnya dia menyadari kesalahannya dan ujungnya dia mengalami perubahan dan tidak dipermalukan. Itulah kasih. Malam hari ini kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menerima orang lain dan berharap yang terbaik untuk orang itu, sekalipun orang itu pernah jatuh, sedang jatuh. Biarlah Tuhan memakai kita untuk memulihkan mereka. Tuhan Yesus memberkati.